Halo semua, welcome back lagi di channel gua, pastinya di channel The Felix TM. Oke, jadi untuk di video kita kali ini gue bakal membahas suatu hal yang cukup menarik banget buat kalian. Jadi kita bakal langsung saja, tapi sebelum itu jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya biar gue sering-sering upload di hati gue pastinya semakin tenang. Oke, jadi untuk di video kita kali ini gue bakal kembali lagi untuk membahas game Rise of Eros lagi. Dan hari ini gue akan membahas persona kita yang terbaru untuk tips build-nya. Dan sekarang kita akan membahas untuk persona nomor 2, yaitu Crown of Silence Amano Miyahi. Jadi ini salah satu dari dua persona kita yang terbaru, dan sekarang gue bakal kasih kalian tips build-nya seperti apa. Namun sebelum itu, gue bakal review dulu tipis-tipis skillnya lagi, baru kita bahas nanti untuk tips build-nya kayak gimana. Jadi langsung saja. Untuk yang pertama, kita mulai dari basic attack-nya. Dimana basic attack dia akan berikan damage bertipe single target dengan persentase 300 plus 250% berdasarkan defense. Jadi ini persona tipe tank ya. Maka dari itu dengan persentase defense ini bakal bagus banget untuk dia menghasilkan damage. Kemudian untuk yang berikutnya kita masuk ke skill spesial. Untuk skill spesial dia akan memberikan damage bertipe single target dengan persentase 500 plus 350% berdasarkan defense. Kemudian ada 100% chance untuk memberikan satu stack operation kepada targetnya. Ini adalah efek atau kemampuan yang sama seperti Rofi Holy Radiant Armor ya. Namun bedanya dia hanya bisa menghasilkan satu stack operation saja untuk satu serangan dia di skill spesialnya. Kemudian di sini dia juga akan mendapatkan Blacklist Skin untuk dirinya sendiri selama 2 putaran. Kemudian ada pasif di sini, dimana jika seandainya dia diserang, maka akan memberikan damage kepada musuh sebesar 160% berdasarkan defense. Lalu untuk damage yang dikembalikan oleh Amano itu tidak bisa meningkat dan juga tidak bisa menghasilkan efek kritikal. Kemudian di sini berikutnya, jika seandainya Amano memiliki Blacklist Skin, maka dia akan memberikan fixed damage sebesar 100% dari damage yang dia terima. Ini adalah kemampuan dia yang paling bagus ya, karena bisa menghasilkan efek refleks yang sangat sakit banget. Itulah kenapa dia ini cukup optimal, apalagi kalau kalian bermain tim tank premium. Lalu bagi kalian yang tidak tahu apa itu Blacklist Skin, jadi efek ini merupakan sebuah buff yang akan mengurangi damage yang diterima oleh Amano sebesar 30%. Jadi lumayan banget untuk si Amano bisa jadi lebih tebal di dalam gameplay. Kemudian lanjut lagi untuk yang berikutnya, kita masuk ke skill ultimate. Untuk skillnya di sini dia akan memberikan damage bertipe area yang akan menyerang semua musuh dengan persentase 160% berdasarkan defense. Kemudian dia akan memberikan efek taunt kepada semua musuh selama 2 putaran. Berikutnya ada 100% chance untuk memberikan satu stack operation untuk semua musuh kalian. Kemudian ada tambahan pasif, dimana jika seandainya musuh kalian mendapatkan stack operation atau stack tersebut meningkat, maka Amano akan mendapatkan HP recovery sebesar 5% dari total max HP dari Amano. Kemudian efeknya ini hanya bisa dipakai 1 kali setiap 1 putaran saja. Lalu berikutnya ada skill pasif tambahan lagi, di mana saat pertandingan dimulai, kalian akan langsung mendapatkan Blacklist Skin untuk Amano selama 2 putaran. Dan secara overall ini persona cukup bagus kalau kalian yang suka bermain tank premium seperti gua. Jadi ini gameplaynya memang sangat cocok banget untuk kalian yang senang bermain tim bertahan. Dan berikutnya kita langsung saja bahas untuk relik signaturnya. Dimana di sini untuk reliknya akan meningkatkan defense. Ini cukup bagus karena akan membuat damage-nya dia akan semakin lebih besar. Lalu untuk tambahannya di sini
skill ultimate-nya yang meningkat ya dari segi damage. Lalu kalau kita tingkatkan hanya damage ultimate saja, tidak ada efek lain. Berarti untuk Amano di sini dia bisa fleksibel ya. Kalian bebas menggunakan relik apa saja, menyesuaikan dengan gameplay yang kalian perlukan. Dan untuk relik kalian bisa skip saja. Kalau memang ingin kalian mendapatkan tambahan damage lagi biar Amano-nya makin sakit di battle, kalian bisa ambil signature reliknya dan tingkatkan sampai boost 5. Tapi karena reliknya di sini cuma ningkatin damage, jadi kalian bisa menggunakan relik persona lain agar menyesuaikan dengan battle yang kalian perlukan. Kemudian berikutnya kita langsung saja masuk ke pembahasan dari tips build-nya. Dan untuk tips build pertama kita masuk ke pembahasan gear settingnya. Untuk gearnya kalian bisa menggunakan settingan seperti ini. Untuk gear kalian bisa mencoba beberapa settingan yang sudah gue taruh di depan kalian ini. Dan untuk settingan terbaik sebenarnya tergantung situasional kalian. Mau Amano-nya itu jalan lebih awal atau kalian ingin Amano-nya lebih condong ke arah tank yang fokus aja diem di awal-awal dan menerima damage yang dihasilkan oleh musuh kalian. Ini sebenarnya bebas saja, tapi kalau kalian main di Colosseum sih lebih gue sarankan dia itu ditingkatkan untuk attack speednya. Karena kita perlu efek taunnya dia sih lebih awal, itu yang pertama. Tujuannya agar memberikan lebih besar peluang untuk musuh kalian menyerang Amano-nya dibandingkan tim kalian, itu yang pertama. Walaupun kalian sudah tahu pastinya bahwa di meta kita zaman sekarang itu kebanyakan personanya tipe area, tapi untuk gameplay Amano masih sangat efektif banget. Untuk selanjutnya kita masuk ke pembahasan fokus statnya. Untuk fokus stats, kalian bisa menggunakan settingan seperti ini. Jadi settingannya kita lebih banyak tingkatkan HP. Dan yang paling gue sarankan adalah tingkatkan defense-nya. Kalau bisa kalian dapat defense di angka 7000 ke atas, ini bakal powernya enak banget. Apalagi di atas 8000. Karena jika seandainya defense dia semakin tinggi, maka efek refleks yang dia hasilkan itu akan semakin tinggi. Itulah kenapa kita bisa meningkatkan efek defense-nya lebih tinggi, itu lebih bagus. Kemudian kita juga tingkatkan efek resist, ini wajib. Karena di meta zaman sekarang masih banyak persona yang bisa menghasilkan debuff yang sangat mengganggu. Apalagi kalian yang melawan tim tipe DOT, itu benar-benar parah banget. Jadi itulah kenapa kita perlu tingkatkan efek resist agar dia anti efek CC ataupun efek debuff yang sangat menyebalkan. Selanjutnya kalian bisa juga tingkatkan attack speed. Attack speednya di sini kalau gue lihat persentase yang optimal itu di antara 29% sampai 32% kalau bisa. Jadi karena dia itu masih punya varian yang sangat sedikit yaitu 2. Jadi kalian terima aja, walaupun dia lambat ini nggak masalah, karena dia yang terpenting adalah efek blacklist-nya itu nempel di awal-awal. Yang paling penting itu aja. Kalau misalnya efek ini sudah menempel, kalian aman banget intinya. Dan gameplaynya dia secara overall masih gue approve ya untuk di tim tank premium. Oke, mungkin pembahasannya sampai sini saja untuk video kita kali ini. Kalau kalian misalnya ada pertanyaan lagi segala macam, langsung aja di kolom komentar, kita baku hantam di sana. Jadi thank you banget, see you in the next video, goodbye. Dadah cuy. Bye.